kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kini RSUD Ulin secara bertahap sudah mulai membuka pelayanan non-COVID untuk masyarakat yang ingin berobat ke fasilitas rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalsel. Semula pemberlakuan layanan hanya seminggu sekali. Sejak November ini semua poli dan pelayanan buka kembali dari hari Senin hingga Jumat. Sejak mewabahnya virus COVID-19, pihak RSUD Ulin melakukan kebijakan menutup semua pelayanan non-COVID di rumah sakit tersebut. Namun semenjak mulai melandainya virus tersebut dan pemberlakuan new normal, kini RSUD Ulin secara bertahap sudah mulai membuka layanan non-COVID untuk masyarakat yang ingin berobat ke rumah sakit milik pemerintah Provinsi Kalsel tersebut. Semula pemberlakuan pelayanan hanya seminggu sekali. Sejak November ini, semua poli dan pelayanan buka kembali pada hari Senin hingga Jumat, dan kunjungan masyarakat ke rumah sakit sudah mulai ramai terlihat. Hal tersebut seperti disampaikan Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Dr. Suciati. Jadi untuk pelayanan non-COVID ini sudah mulai November ini, poli-poli mulai bertahap buka ya, Senin sampai hari Jumat. Ada yang 3 kali. Kalau dulu kan waktu tinggi-tinggi kemarin kan seminggu sekali saja, terus seminggu 2 kali, ini sudah seminggu 4 kali, ada yang seminggu 5 kali gitu. Senin sampai kayak bedah urologi, bedah ortopedi itu Senin sampai Jumat buka terus. Artinya sudah melayani masyarakat lewat ya, makanya mulai ramai nih sudah. Pintu di muka Duta Mall nih mau dibuka karena padat pasalnya. Suciati menambahkan agar masyarakat selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga terhindar dari virus COVID-19 tersebut. Rijali Apandi, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, 500 lebih jamaah calon haji asal kota Banjarmasin tertunda keberangkatannya di tahun ini. Untuk itu, kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin melalui seksi penyelenggara haji dan umroh menggelar komunikasi informasi dan edukasi bagi jemaah haji tunda berangkat tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020. Sebanyak 588 jamaah calon haji asal kota Banjarmasin tertunda keberangkatannya di tahun 2020 ini. Padahal dijadwalkan sebelum Hari Raya Haji tahun ini, jamaah tersebut seharusnya sudah berangkat. Ini dikarenakan musibah pandemi COVID-19 yang melanda, sehingga memaksa para jamaah yang telah menunggu 10 tahun tersebut harus kembali bersabar untuk datang ke Baitullah. Setidaknya hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Haji Burhan Nur, kepada Banjar TV. Seandainya tidak ditunda berangkatnya pada musim haji tahun 2020 tadi, sebelum Hari Raya Haji. Jadi kan seandainya tidak ditunda kan mereka sudah selesai melaksanakan ibadah. Berapa orang totalnya? Untuk jamaah haji Kota Banjarmasin yang melunasi di tahun 2020 sebanyak 588 orang. Jadi sebanyak itu yang masih tertunda? Ya, jadi sebanyak 588 orang yang tertunda keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Burhan menghimbau kepada seluruh jamaah agar terus berdoa dan bersabar dalam menghadapi kondisi ini, dan semoga jamaah yang tertunda di tahun 2020 ini dapat berangkat di tahun 2021 mendatang. Rijali Apandi, Banjar TV. Guna memberikan informasi dan edukasi akibat ditundanya kembali keberangkatan jamaah haji di tahun 2020 ini, dilakukan komunikasi langsung dengan jamaah agar tidak rancu dan simpang siur. Untuk itu, Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin melalui Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah menggelar komunikasi informasi dan edukasi bagi jamaah haji tunda berangkat tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari, diikuti 100 orang peserta yang dibagi masing-masing per kecamatan. Kepala Kanwil Kemenak Kalsel, Haji Nur Fahmi, selaku narasumber menyatakan, melalui kegiatan ini diharapkan
jamaah mendapatkan informasi yang jelas secara langsung dari Kementerian Agama. Ini agar para jamaah mendapat ketenangan dan memaklumi kondisi yang sedang melanda, yakni COVID-19, serta mengambil hikmah dari penundaan ini untuk memperdalam manasik haji. Penjelasan terkait dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia, kenapa dilakukan penundaan, kemudian penyampaian terkait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Nah, semua ini kami sampaikan kepada para calon jamaah sehingga mendapatkan keterangan yang jelas dari para calon jamaah itu dari kita secara langsung, tidak mendapatkan kabar-kabar dari yang lain. Sementara itu, Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenak Kota Banjarmasin, Haji Burhan Nur menyebutkan, materi yang disampaikan dalam kegiatan ini ada 3, yakni tentang kebijakan pelayanan haji pasca pandemi, gerakan pembinaan haji, hak dan kewajiban jemaah haji. Harapannya informasi tentang kebijakan haji ini tersampaikan langsung dengan baik kepada jamaah dan diharapkan jamaah dapat berangkat di tahun 2021 mendatang. Itu kami melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi bagi jamaah haji tunda berangkat di tahun 41 atau 2020. Jadi kami melakukan semacam penyampaian sosialisasi kepada jamaah haji yang tunda berangkat. Nah, jadi tempatnya kami mengambil di Hotel Nasa dari tanggal 16 sampai 20 November 2020. Nah, jadi perwakilan setiap kecamatan itu 20 orang. Jadi dari hari Senin sampai nanti hari Jumat itu 20 orang per kecamatan. Nah, jadi jumlahnya 100 orang yang dapat kami sampaikan sosialisasi, dan mudah-mudahan yang 100 orang ini dapat memberikan informasinya lagi kepada jamaah-jamaah lainnya. Nah, kemudian materi yang disampaikan ada 3 materi, yaitu dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu kebijakan pelayanan dan penyelenggaraan haji pada masa dan pasca pandemi COVID-19. Kemudian dilanjutkan dengan materi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin, yaitu mengenai gerakan pembinaan haji. Dan kami sendiri menyampaikan selaku seksi penyelenggaraan haji dan umroh, yaitu materinya hak dan kewajiban jemaah haji. Harapan berangkat untuk menunaikan ibadah haji di tahun 2021 menjadi dambaan jamaah yang tertunda keberangkatannya. Rijali Apandi, Banjar TV. Pemirsa, Pemko Banjarbaru kembali melakukan aksi bersih-bersih bersama Dinas Lingkungan Hidup untuk TNI, Polri, Kejari, dan Satpol PP di berlokasi di RT Hutan Pinus, Banjarbaru. Sementara itu juga pembersihan sampah ini rumput di aliran Sungai Besar dan Kemuning sepanjang kurang lebih 5 km. Ruang terbuka hijau RTH Hutan Pinus Banjarbaru dikenal sebagai paru-paru Kota Banjarbaru, juga menjadi tempat wisata alam yang banyak dikunjungi warga sebagai wahana edukasi bagi keluarga. Untuk menjaga kelestarian RTH Hutan Pinus, dimotori penjabat sementara Wali Kota Bernhard E. Rondonuwu bersama Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Kejari, Satpol PP, dan SKPD lainnya melakukan aksi bersih-bersih Rabu pagi 18 November 2020. Penjabat Wali Kota Bernhard E. Rondonuwu menyatakan ingin menghidupkan kembali wisata hutan pinus di tengah pandemi sekarang ini, namun tetap selalu mengedepankan protokol kesehatan, selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Yang namanya objek wisata, atau saya mengistilahkan menggeliatkan wisata di era pandemi. Karena masyarakat sekarang ini di samping harus menjaga kesehatan, imunnya salah satu akan lebih meningkat kalau dia itu dalam kondisi bahagia. Bahagian dari kehidupan seorang manusia, terutama di Kota Banjarbaru ini, bisa kita mendapatkan kebahagiaan ketika kita bisa berekreasi, kita bisa datang di tempat yang ada di tengah kota. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sirajoni mengajak semua pihak untuk bisa melestarikan RTH Hutan Pinus yang juga merupakan paru-paru Kota Banjarbaru. Ini adalah untuk membersihkan hutan pinus ini yang menjadi tempat
wisata daripada masyarakat, dan mudah-mudahan nantinya segeranya ini setelah mungkin pandemi ini berakhir, ini dapat dilaksanakan kembali kegiatan seperti biasa, sehingga sektor ekonomi di Banjarbaru maupun tempat rekreasi ini dapat berjalan lagi dengan baik. Dan kita juga menyadari bahwa ini hutan pinus adalah merupakan aset kota Banjarbaru, di mana di sini kelestariannya harus kita jaga, kebersihannya harus kita jaga sehingga tidak mudah untuk terbakar. Dan kita ketahui bahwa di sini adalah sebagai salah satu tempat penghasil daripada oksigen di kota kita Banjarbaru ini. Sedangkan Dandim 1006 Martapura, Letkol ARM Siswo Budiarto mengajak semua elemen masyarakat untuk menjaga alam atau lingkungan dengan selalu melakukan bersih-bersih. Kemudian terkait dengan informasi dari BMKG, saat ini adalah kondisi kita adalah menghadapi La Nina. Artinya alam itu tidak bisa kita halangi, alam itu pasti akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah kita mencegah dan mengantisipasi. Caranya apa? Ya jagalah kebersihan. Mari kita jaga alam, pasti alam akan jaga kita. Makanya kita galakkan pembersihan dalam 1 minggu ini bersama PJS Wali Kota, kemudian Forkopimda dan elemen masyarakat lainnya. Ayo kita galakkan. Yang pertama kita menjaga kebersihan lingkungan. Kalau kita sudah bisa menjaga, insya Allah itu akan sayang kepada kita. Alam itu akan menjaga kita juga. Lain lagi dengan Kepala Kejari Banjarbaru Andri Irawan yang mengapresiasi langkah Pemko Banjarbaru dan SKPD serta TNI Polri untuk mengedukasi masyarakat dengan melakukan tindakan nyata melalui aksi bersih-bersih di RTH Hutan Pinus. Untuk memprovokasi masyarakat sekitar, pokdar wisatanya dan masyarakat sekitar, bagaimana caranya kita menimbulkan kembali, ayo semangat wisatanya, dijaga kebersihannya, dijaga keamanannya, sehingga ini akhirnya menjadi suatu point of interest bagi orang-orang untuk datang. Karena Banjarbaru di Sabtu Minggu itu populasinya pasti meningkat. Karena apa? Orang yang dari luar itu berwisatanya ke Banjarbaru. Kita hanya mencoba dalam situasi pandemi ini jangan hanya wisatanya ke mal, tapi juga ke wisata alam. Nah inilah, mari kita sama-sama kita giatkan kembali wisata, karena kalau memang orang situ sudah datang ke suatu tempat, dia membelanjakan uang, roda perekonomian berputar. Ini juga membantu salah satu program pemerintah, ya, juga membantu meringankan beban dari masyarakat yang terdampak dengan pandemi. Rismana, Banjar TV. Ratusan personel gabungan Pemko Banjarbaru, Dinas LH, TNI Polri, serta SKPD terkait terjun ke sungai untuk membersihkan sampah dan rumput di sepanjang Sungai Besar dan Sungai Kemuning. Sungai ini sudah sering dibersihkan, namun rumput yang tumbuh dan sejumlah sampah masih terlihat di sungai tersebut. Karenanya perlu kesadaran bersama untuk tidak membuang sampah ke sungai. Penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru, Benhard Rundunuwu, mengharapkan keterlibatan semua pihak, terutama camat, lurah, RT dan RW, bisa menjadi ujung tombak untuk mengingatkan warga agar selalu menjaga dan membersihkan sungai. Bagi saya, keterlibatan tentunya semuanya, terutama rekan-rekan yang ada di SKPD. SKPD memonitor pelaksanaannya. Nah, tentunya yang menjadi basic pelaksanaan ini ada di wilayah. Bapak Camat, Bapak Lurah, dan tentunya dengan elemen masyarakat RT, RW, LPM yang ada, bahu-membahu selalu memberikan tindakan nyata. Dengan kegiatan seperti ini yang rutin, saya yakin akan menggugah masyarakat untuk tetap memelihara tempat ini, tetap membuang sampah pada tempatnya. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru menyebutkan pembersihan sampah di sungai sudah rutin dilakukan. Namun kali ini menurunkan 350 personil gabungan untuk terjun langsung membersihkan sungai. Panjang sungai yang kita bersihkan itu kurang lebih sekitar 5 km dari jembatan Kembar sana, Sungai Besar, sampai ke jembatan Kembar lagi kilometer 33. Total personil yang kita turunkan untuk di TNI, Polri, dan pemerintah Kota Banjarbaru itu berkisar sekitar 350 orang, tambah untuk masyarakat mungkin sekitar kurang lebih 150-an orang. Kita membersihkan ini adalah untuk melancarkan aliran sungai ini karena curah hujan yang semakin tinggi dikhawatirkan nanti terjadi sumbat-sumbatan dan bisa mengakibatkan banjir di bantaran sungai ataupun di wilayah sungai wilayah yang dilalui oleh sungai ini.
Harapannya peran serta masyarakat dan dukungan semua pihak dapat ikut menjaga kebersihan sungai agar aliran air bisa lancar untuk menghindari banjir. Rismana, Banjar TV. Pemirsa, guna meningkatkan PAD dari sektor pajak restoran, Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin menggelar sosialisasi sistem informasi pemeriksaan dan pengawasan pajak restoran. Diikuti puluhan wajib pajak, menyinggung pencapaian target PAD dari sektor pajak restoran pada tahun ini. Kepala Bakauda Kota Banjarmasin mengaku sampai Oktober lalu sudah terrealisasi 90,64% dari target 271 miliar. Puluhan wajib pajak restoran mengikuti sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Restoran yang digelar Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Sosialisasi di satu hotel di Banjarmasin tersebut dibuka langsung pelaksana tugas Wali Kota Banjarmasin, Hermansyah. Kepala Bakauda Kota Banjarmasin, Subhan Nur Yaumil menyatakan aplikasi ini merupakan salah satu inovasi di Badan Keuangan Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Inovasi ini diharapkan memberikan kemudahan khususnya kepada wajib pajak restoran. Sistem ini dibuat untuk pengawasan dan pemeriksaan pajak hotel dan restoran. Namun tak menutup kemungkinan kedepannya akan dikembangkan untuk pajak hotel dan hiburan. PSDM Provinsi Kalimantan Selatan bahwa ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Badan Keuangan, dan ini adalah staf kami yang melakukan diklat PIM di Provinsi Kalimantan Selatan membuat suatu inovasi, suatu terobosan. Kami Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin berkomitmen tiada hari tanpa inovasi. Jadi staf kami dari pejabat di atas sampai ke bawah itu harus berinovasi bagaimana caranya kinerja kami di Badan Keuangan bisa lebih optimal sehingga dalam rangka tugas pokok kami memungut pajak daerah itu bisa lebih optimal juga. Nah ini sesuai dengan visi misi kami Badan Keuangan Daerah, artinya meningkatkan pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Dan mudah-mudahan inovasi ini bisa memberikan kemudahan kepada wajib pajak khususnya restoran. Nah ini bertahap. Nah ini sistem ini dibuat untuk pemeriksaan dan pengawasan pajak restoran yang ada di Kota Banjarmasin. Ke depan nanti mungkin akan kita sosialisasikan juga untuk pajak hotel dan restoran. Menyinggung pencapaian target PAD dari sektor pajak restoran pada tahun ini, Subhan mengaku sampai Oktober lalu sudah terrealisasi 94,64% dari target 271 miliar. Sementara itu, pelaksana tugas Wali Kota Banjarmasin Hermansyah menyambut baik dan mengapresiasi inovasi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada wajib pajak di Banjarmasin. Pasalnya melalui inovasi ini bisa mempermudah pencapaian target PAD Kota Banjarmasin. Selain itu, dengan transaksi yang transparan bisa mempercepat Pemko Banjarmasin untuk menghitung anggaran program pembangunan. Ini juga sangat membantu pemerintah Kota Banjarmasin. Dengan sistem seperti ini kami juga menghitung nanti anggaran-anggaran ini untuk pembangunan bisa lebih cepat lagi, karena bagaimanapun Kota Banjarmasin ini sebagai kota perdagangan dan jasa, ini yang kami andalkan. Kita tidak punya tambang, tidak punya hutan, yang kita punyai adalah pajak, termasuk juga perdagangan dan jasa. Dan mudah-mudahan targetnya 2021 sudah semua tersistem. Mohail, Banjar TV. Sesaat lagi kita simak bersama kebijakan dan program pemerintah kuat ciptakan anak berkarakter. Tetaplah bersama kami.